Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Sri Sultan dengan NIM 2019-1050-1045 dari kelas dasar agrikultur kelas A. Sebelum kita mempelajari keterkaitan hubungan antara ketahanan pangan dan food estate dengan tata ruang, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu food estate, ketahanan pangan, dan tata ruang. Sebelum masuk ke situ, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih agrikultur atau pertanian. Agrikultur sendiri atau pertanian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan. Pertanian sendiri adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan seperti hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Dan pertanian sendiri itu merupakan serangkaian aktivitas yang mengubah lingkungan untuk produksi tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk produk dan pertanian sendiri ada dua dalam artian, yaitu yang artian luas dan artian sempit. Dalam artian luas sendiri diartikan sebagai usaha budidaya tanaman, ternak ikan, hutan agar memberikan suatu hasil. Dan dalam artian sempit sendiri, pertanian merupakan budidaya tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan tanaman pakan ternak. Lalu produk agrikultur sendiri. Nah, untuk produk agrikultur sendiri terdapat 5, yaitu tanaman pangan. Tanaman pangan sendiri itu mencakup padi, jagung, singkong, pisang, ubi jalar, sayuran, buah-buahan, dan seluruh produk olahan dari tanaman pangan. Lalu yang kedua itu ada perkebunan. Untuk perkebunan sendiri ini mencakup perkebunan teh, coklat, kopi, karet, kelapa sawit, tebu, dan seluruh produk olahan pada perkebunan. Lalu yang ketiga itu ada kehutanan, yang mencakup hasil kayu, gaharu, ponorogo, madu, rotan, dan seluruh produk olahan dari hutan. Lalu yang kelima ini ada perikanan. Perikanan sendiri itu ada ikan, udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan semua produk hasil dari perikanan. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu food estate. Food estate sendiri merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Nah, lanjut yang kedua itu fungsi food estate sendiri. Fungsi food estate sendiri itu sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara. Lalu yang kedua itu ada cadangan melalui pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara. Lalu yang ketiga ini ada distribusi cadangan pangan ke seluruh Indonesia. Lalu masuk ke selanjutnya, yaitu manfaat dari food estate. Manfaat dari food estate sendiri dapat meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Lalu yang kedua itu petani dapat mengembangkan usaha tani dalam skala luas. Lalu yang ketiga, terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Dan yang keempat, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian hingga mencapai 34,4% dari data yang diambil dari 2015 sampai 2019. Lalu yang kelima, integrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Lalu yang terakhir yaitu harga pangan menjadi murah, akhir produksi melimpah. Jadi food estate ini sangat mempengaruhi tentang hasil produksi suatu pangan. Jika
hasil produksinya melimpah, maka harga pangan otomatis akan lebih murah. Dan sebaliknya jika produksi menurun, maka harga pangan akan mahal karena hasil produksi yang sangat sedikit. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan menurut UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan sendiri terdapat 3 pilar penting yang harus diperhatikan. Berikut ada 3 pilar penting dari penerapan teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dalam Jurnal Ekonominya dan Pembangunan Indonesia volume 13 nomor 1 Juli 2022. Lalu pilar yang pertama itu ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud di sini adalah ketersediaannya fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor atau perdagangan, maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau tingkat masyarakat. Lalu yang kedua ada pilar aksesibilitas. Nah, akses yang dimaksud di sini adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan yang baik berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi di antara kelimanya tersebut. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin saja mencukupi, tapi hal ini tidak menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses pangan yang memadai dan beragam. Lalu yang ketiga itu pilar konsumsi dan pemanfaatan pangan. Pada pilar ini dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengkonsumsi pangan dan penyerapan zat gizi. Lanjut ke konsep materi yang keempat, yaitu penataan ruang. Yang pertama, poin pertama itu pengertian tata ruang. Tata ruang sendiri merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya tanah, air, udara, dan benda lainnya yang serta daya yang merupakan suatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya sendiri menurut Sujarto tahun 1992. Lalu dalam penataan ruang sendiri tentunya dibagi menjadi kawasan atau zona di wilayah perkotaan, sehingga dibagi beberapa zona sebagai berikut. Yang pertama itu ada perumahan dan pemukiman, lalu yang kedua perdagangan dan jasa, yang ketiga industri, yang keempat pendidikan, yang kelima perkantoran dan jasa, yang keenam terminal, lalu yang ketujuh wisata dan taman rekreasi, yang kedelapan ini merupakan yang materi akan kita bahas, yaitu pertanian dan perkebunan, lalu 9 tempat pemakaman umum, dan 10 tempat pembuangan sampah. Dalam pembangunan sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata ruang sebelum melakukan penataan ruang. Dalam faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu pertama kondisi fisik wilayah. Kenapa kondisi fisik wilayah sangat diperhatikan? Hal ini bertujuan untuk merencanakan suatu wilayah tersebut mau dibangun seperti apa dan untuk pembangunan yang pas harus dibangun seperti apa. Lalu yang kedua itu ada sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam ini bukan seperti sumber daya alam ini perlu diperhatikan, karena jika pada suatu wilayah tersebut sumber daya alamnya terdapat suatu minyak sumber minyak yang melimpah, maka di suatu wilayah tersebut
bagusnya digunakan sebagai daerah pertambangan atau industri, bukan pemukiman. Dan jika suatu wilayah tersebut tanahnya subur, maka sumber daya ini sangat cocok untuk digunakan sebagai area pertanian. Lalu yang ketiga itu ada kawasan strategis. Yang sama dengan sumber daya ini, kawasan strategis yang dimaksud ini hampir sama. Jika pada kawasan tersebut terletak di tengah atau pusat kota, maka dapat digunakan sebagai kawasan perdagangan jasa. Dan jika kawasan ini berada di dataran tinggi, maka kawasan tersebut sangat pas dan cocok untuk digunakan sebagai area perkebunan atau pertanian. Lalu yang ketiga itu geografi. Nah, geografi sendiri ini menyakup kondisi wilayah itu, lalu ada juga dengan iklim wilayah tersebut. Kita harus dalam penataan ruang sendiri, kita harus memperhatikan iklim wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk bangunan dan yang cocok untuk yang dibangun di wilayah iklim tersebut. Dan yang terakhir itu ada geopolitik. Merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan dan istilah dari wujud ini. Nah, kita ke pokok pembahasan, yaitu keterkaitan dengan aspek pertanian dan agrikultur. Nah, dari keempat konsep tersebut kita masuk ke poin pembahasan, yaitu keterkaitan antara pertanian atau agrikultur. Lalu ada food estate, lalu yang ketiga itu ketahanan pangan, dan yang terakhir itu penataan ruang. Kenapa hal keempat ini saling berkaitan? Nah, tentunya pada hal ini alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan nasional. Nah, jika produksi pangan nasional ini turun, maka otomatis ketahanan pangan pada suatu wilayah juga ikut turun. Nah, berkurangnya lahan pertanian ini disebabkan adanya pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan rumah dan peningkatan kebutuhan lahan untuk infrastruktur. Nah, mempertahankan fungsi desa sebagai produsen pangan nasional menjadi salah satu solusi untuk menjaga kemandirian pangan nasional. Dan salah satu solusi yang dirancangkan pemerintah untuk menjaga kemandirian pangan nasional dan menekankan ketergantungan impor pangan adalah pelaksanaan program food estate di kawasan pedesaan. Nah, jika dari segi ini, jika lahan pertanian terus-menerus dibangun sebagai lahan pemukiman, maka otomatis lahan untuk pemenuhan lahan akan menurun. Oleh sebab itu, kita sebagai penata ruang dengan melihat bertambahnya penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan rumah, harus melihat juga bahwa pada wilayah tersebut jika ada suatu lahan pertanian dan di situ sudah menjadi kawasan strategis pertanian atau RP2B, maka kita tidak boleh membuat lahan pertanian itu menjadi suatu perumahan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal ini sebaiknya kita perlu mengkaji ulang mana saja lahan yang akan dimasukkan ke dalam LP2B sehingga lahan pertanian tersebut tetap menjadi lahan pertanian dan tidak berubah menjadi lahan perumahan. Untuk mengatasi tingginya kebutuhan penduduk dan perlunya bangunan rumah, kita dari sekarang kita perlu melakukan perubahan, yaitu dengan mulai membangun secara ke atas atau vertikal. Nah, hal ini dikhususkan supaya lahan tidak terus dan untuk kebutuhan infrastruktur dan perumahan sendiri terpenuhi. Untuk wilayah strategis pertanian sendiri, kita perlu mengkaji ulang supaya lahan pertanian tidak terus-menerus menjadi dialih fungsikan sebagai lahan perumahan.
Seperti halnya yang berada di Kabupaten Jember sendiri, itu ada sekitar 2013 sampai 2019 lahan pertanian menurun drastis. Nah, hal ini perlu dikaji ulang untuk menetapkan kawasan strategis pertanian. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan ketahanan pangan suatu wilayah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.